nama budaya, salam kebajikan. Jadi sebenarnya penyampaian kepada masyarakat yang merupakan sumber dana melalui pajak itu wajib untuk kita sampaikan. Bentuknya apa? Pilihannya ada pada Bapak Ibu. Kita bisa melakukan dengan semua media yang kita punyai atau media yang merupakan partner kita dalam berbagi cerita pekerjaan kita kepada masyarakat. Jadi sesuai surat yang disampaikan untuk inspektur atau inspektorat akan bercerita tentang buletin dan e-book. Agenda di Undang-Undang KIP, Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian agenda kedua, integritas website, integritas dalam mengelola website pemerintah. Dalam hal ini, indeks pengungkapan integritas untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Agenda yang ketiga, kita akan bercerita bagaimana kita melakukan informasi melalui buletin yang diterbitkan setiap 4 bulan. Kita menamakan itu buletin proteksi. Sampai dengan saat ini sudah tercetak 4 edisi, 1 dalam proses. Kemudian agenda keempat, prosedur pengajuan International Standard Series Number atau ISSN, dan yang terakhir e-book, teknik penulisan prinsip yang harus kita patuhi. Yang pertama, setiap orang berhak memperoleh informasi. 13 aspek, mulai dari definisi integritas, tujuan, kebijakan integritas, komitmen integritas, elemen dalam kode etik, lingkup dan tanggung jawab, rencana integritas nasional, rencana tindakan strategis, pendekatan integritas strategis, visi, misi, saluran pelaporan integritas, dan jenis kegiatan. Itu 13 aspek. Nah, kita lihat yang pertama untuk definisi integritas. Di sini item pengungkapannya pernyataan umum mengenai arti integritas. Untuk tujuan, di sini ada pernyataan tujuan organisasi yang berkaitan dengan administrasi yang efisien, berintegriti dan transparan. Kemudian ada yang ketiga, integritas dan layanan prima. Kemudian diikuti sampai dengan 47. Di bagian pendekatan integritas strategis, di sini ada internalisasi nilai-nilai. Jadi dalam penulisan untuk menyampaikan ke media, kita ingin supaya 47 integritas ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan kita. Maka kita perhatikan 13 aspek dan 47 pengungkapan. Jadi informasi ini kita peroleh dari Profesor Utami karena dia sudah melakukan di Jawa Tengah. Dia coba melihat masing-masing OPD di pemerintahan, apakah dia sudah mengungkapkan tidak yang tertuju. Kenapa kita harus melakukan itu? Supaya kalau secara nasional NTT itu suka diberikan image yang paling jelek, suka diberikan. Yang kedua, ada ketidakadilan. Jadi kalau ada satu proyek, dia 4 tahap, pasti NTT itu ada yang tahap yang keempat. Kalau ada 3 tahap, pasti NTT di tahap yang ketiga. Bagaimana kita merubah itu supaya kita ada di tahap pertama? Kita harus membuktikan bahwa kita mampu untuk berada di tahap pertama. Ibu Inspektur minta maaf, mungkin dalam penulisan kalau tidak salah tulisan buletin
apakah dalam satu permasalahan atau yang akan kita tulis, bolehkah lebih dari satu orang yang merumuskan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang dapat saya minta penjelasan dari Ibu Inspektur, konteks penulisan buletin ini apakah ada tercatat bahwa dia per bulan, per 3 bulan, atau per semester? Mungkin itu Ibu, saya kembalikan. Yang pertama itu informasi ke masyarakat, kedua mendidik, ketiga mempengaruhi, dan yang keempat menghibur. Yang menjadi pertanyaan, apakah keempat fungsi ini harus masuk di dalam tulisan-tulisan yang kita buat dalam satu buletin, atau bisa dua saja atau satu saja? Ya, pada kesempatan ini saya mungkin sedikit meminta saran ataupun trik dari Ibu narasumber terkait dengan pembuatan buletin, terutama contohnya seperti yang Ibu telah sampaikan tadi terkait dengan informasi terkait fenomena yang terjadi. Kita mungkin harus pintar untuk memilih sumber yang kredibel atau bisa dipercaya. Yang berikut, bagaimana sehingga buletin yang diterbitkan ini bisa konsisten dari edisi ke edisi, yang mana bisa mencerminkan atau menunjukkan budaya dari organisasi atau menunjukkan identitas dari BKD itu dari edisi ke edisi. Nama dari Pak Sek. Jadi pada saat menulis, tim media, kalau di inspektorat tim media itu menentukan edisi 1 kita ingin menulis apa-apa dan siapa yang menulis. Kalau Pak ingin memilih yang menulis itu 3 orang, maka Pak tulisnya tim. Tapi kalau untuk inspektorat, satu judul ditulis oleh 1 orang. Jadi contoh di sini pelaksanaan review laporan kinerja, itu kita tunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk menulis. Sehingga pada edisi-edisi yang ke-5, ke-6, kita sudah sepakat setelah judul kita pas foto yang menulis. Jadi kalau Ruth yang menulis berarti Ruth Delesberat SSI PTMM Inspektur. Jadi kalau sekretaris berarti Dr. Anus, Tanis, Mau, dengan titel yang lengkap baru jabatannya. Kalau auditor apa? Supaya apa? Supaya yang satu dalam penilaian untuk kredit dia sudah punya poin. Yang kedua, membiasakan untuk bisa menulis. Kenapa kita berani membuat buletin? Karena waktu kita menentukan buletin ini kurang lebihnya mungkin 400-an berita yang kita sudah tulis. Kemudian kenapa kita berani untuk menulis Ibu? Kalau Pak memiliki, takutnya satu menunggu yang lain. Jadi sebaiknya kalau ada 3 orang, maka kali ini si A, edisi berikut si B, edisi berikut si C. Jadi sebelum kita mengeluarkan satu edisi, kita sudah tentukan berita apa yang akan dibuat. Nah, pemilihan berita itu hanya sesuai dengan tugas kita. Jadi dari rencana kerja Bapak Ibu di bulan, kalau inspektorat kan Januari, Februari, Maret, April. Hasil kerja Januari, Februari, Maret, April sesuai dengan rencana kerja kita tentukan siapa yang akan menulis dari hasil kerja kita 4 bulan tersebut. Kemudian untuk kegiatan atau cerita di buletin ini, cerita saja pekerjaan kita.
memeriksa dana desa ya kita cerita, tapi itu merupakan kumpulan dari pemeriksaan dana desa tersebut. Kalau di kita review dana desa. Nah, kalau di BKD silakan mau menulis tentang apa dengan range waktunya dari kapan sampai kapan. Karena kita memilih edisinya per 4 bulan, Februari, Maret, April, kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, satu cerita lagi di satu edisi, dan 4 bulan berikut satu edisi terakhir. Itu yang merupakan pengalaman yang dilakukan oleh inspektorat. Jadi diawali dengan SK inspektur. Pertanyaan kedua saya dan terkait pembuatan buletin. Nah, apa fenomena supaya berita itu bisa menarik untuk dibaca? Karena kita pemerintahan, maka kita hanya cerita saja tentang apa yang kita kerjakan. Tapi itu diambil kesepakatan karena akan berulang lagi tahun depan, supaya berita kita update. Di dalam tulisan itu harus menyebutkan range waktu, supaya apa? Pada tahun depan lagi kalau kita mau cerita tentang contoh inspektorat pemeriksaan ke sekolah, maka tahun 2020 kita cerita tentang sekolah yang diperiksa sebanyak 170 dari bulan sekian sampai bulan sekian. Kita memilih di Kabupaten A berapa, B berapa, dan seterusnya. Pada saat buletin tahun berikutnya ada pemeriksaan lagi, bos. Kita cerita lagi bahwa tahun 2021 kita melakukan terhadap 110 sekolah, selain dari 170 di tahun 2020. Jadi harus ada sedikit kata-kata seperti itu. Nah, untuk masuk ke e-book, ini pertanyaannya buletin, tapi sekalian masuk ke e-book. Nah, karena e-book itu harus halamannya 20 minimal, 15 sampai 20, maka di e-book itu kita cerita kalau mau ambil judul tentang pengawasan pos, kita sudah ambil data 2020-2021. Sehingga ceritanya bisa lebih panjang. Kemudian coba membandingkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tahun 2020 terhadap 170 sekolah, contohnya 170 sekolah, ditemukan ada kekurangan yang perlu menjadi perhatian di administrasi, poin 1, 2, 3, 4, 5. Pada tahun 2021, apakah berkurang atau tidak? Di antara 2020 dan 2021, umpama kita pernah melakukan rapat, Zoom, kita cerita di e-book tersebut. Sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah data terupdate dari yang dilakukan oleh BKD atau yang dilakukan oleh inspektor.